Selamat pagi Ibu dan kawan-kawanku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Di pagi hari yang cerah ini, kelompok kami akan membawakan presentasi dengan topik obstetri eklamsia. Baik, untuk mengefisienkan waktu dan menghemat durasi video, kita mulai saja pemaparan materinya. Let's go. Apa itu preeklamsia? Preeklamsia adalah kelainan multi organ spesifik pada kehamilan yang ditandai dengan terjadinya hipertensi, edema, dan protein urea, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan vaskuler atau hipertensi sebelumnya, sedangkan gejalanya biasanya muncul setelah kehamilan berumur 20 minggu. Preeklamsia dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu preeklamsia ringan dan preeklamsia berat. Preeklamsia ringan adalah yang disertai dengan protein urea dan atau edema setelah umur kehamilan 20 minggu atau segera setelah persalinan. Gejala ini dapat timbul sebelum umur kehamilan 20 minggu pada penyakit trophoblast. Selanjutnya ada preeklamsia berat. Preeklamsia berat adalah suatu komplikasi kehamilan yang ditandai dengan timbulnya hipertensi 160/110 mmHg atau lebih, disertai dengan protein urea dan atau edema yang kehamilan 20 minggu atau lebih. Apa penyebab preeklamsia? Sampai sekarang belum diketahui, tetapi preeklamsia hampir secara eksklusif merupakan penyakit yang pada kehamilan pertama, yang biasanya terdapat pada wanita masa subur dengan umur ekstrim, yaitu pada masa remaja belasan tahun atau pada wanita yang berumur lebih dari 35 tahun. Preeklamsia dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada preeklamsia ringan yang memiliki ciri-ciri tekanan darah 140/90 mmHg atau lebih yang diukur pada posisi terbaring, terlentang atau kenaikan diastolik 15 mmHg atau lebih atau kenaikan sistolik 30 mmHg atau lebih. Edema umum kaki, jari tangan, atau muka, atau kenaikan berat 1 kilo atau lebih per minggu. Berikutnya, preeklamsi berat yang memiliki ciri-ciri tekanan darah 160/110 mmHg atau lebih, protein urea lebih dari 3 kilo per liter, oliguria yaitu jumlah urin kurang dari 400 cc per 24 jam. Selanjutnya, patofisiologi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Patofisiologi dari preeklamsia, yang mana untuk preeklamsia ini penyebabnya belum diketahui secara pasti. Tekanan darah meningkat lebih dari 140/90 pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu akan menyebabkan hipertensi kronik dan superimposed preeklamsia. Pada tekanan darah normal, hamil lebih dari 20 minggu bisa menyebabkan kejang ringan dan kejang berat. Yang mana kejang ringan ini preeklamsia bisa menyebabkan vasospasme pada pembuluh darah, akan mengalami penurunan pengisian darah di vertikal kiri, yang mana proses cardiac output akan menurun. Proses cardiac output akan menurun akan menyebabkan kelebihan volume cairan. Proses cardiac output menurun bisa menyebabkan volume dan tekanan darah menurun, merangsang medula oblongata, dan menyebabkan sistem syaraf simpatis akan meningkat. Yang mana sistem syaraf simpatis meningkat akan menyebabkan jantung mengalami kompresi syaraf simpatis meningkat, gangguan irama jantung, aliran turbulensi emboli, dan bisa menyebabkan gangguan rasa nyaman pada pasien. Selain itu, syaraf simpatis meningkat membuat HCl meningkat, peristaltik turun, dan bisa menyebabkan gangguan keperawatan konstipasi. Selain itu, peristaltik menurun akan menyebabkan akumulasi gas meningkat, sehingga terjadi masalah keperawatan
ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan. Selain HCl meningkat, sistem syaraf simpatis meningkat bisa menyebabkan gangguan ini pada paru, yang mana penumpukan darah akan mengalami penumpukan darah pada paru, lendep meningkat, dan menyebabkan kongesti vena pulmonal, sehingga terjadinya proses perpindahan cairan karena perbedaan tekanan, timbul udim, gangguan fungsi alveoli, dan mengalami gangguan pertukaran gas. Selain itu, akan mengalami masalah juga pada pembuluh darah, sehingga akan mengalami vasokonstriksi dan metabolisme turun, akral menjadi dingin, terjadi masalah keperawatan yaitu perubahan perfusi jaringan perifer. Oke, itu tadi patofisiologi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas manifestasi klinisnya. Yang pertama itu ada nyeri kepala hebat pada bagian depan atau belakang kepala yang diikuti dengan peningkatan tekanan darah yang abnormal. Sakit kepala tersebut terus-menerus dan tidak berkurang dengan pemberian aspirin atau obat sakit kepala lainnya. Yang B, gangguan penglihatan. Pasien akan melihat kilat-kilatan cahaya, pandangan kabur, dan terkadang bias terjadi kebutaan sementara. Yang C, irritable. Ibu merasa gelisah dan tidak bias bertoleransi dengan suara berisik atau gangguan lainnya. D, nyeri perut pada bagian ulu hati, bagian epigastrium yang kadang disertai dengan mual dan muntah. E, gangguan pernapasan sampai sianosis. F, terjadi gangguan kesadaran. Dan G, dengan pengeluaran protein urea keadaan semakin berat karena terjadi gangguan fungsi ginjal. Oke, lanjut, kita akan membahas tentang komplikasi. Yang pertama ada komplikasi pada ibu yang menyebabkan eklamsia, tekanan darah meningkat dan dapat menyebabkan perdarahan otak dan gagal jantung mendadak yang berakibat pada kematian ibu. Gangguan fungsi hati, sindrom HELLP, hemolysis, elevated liver enzymes and low platelet, dan hemolisis yang dapat menyebabkan ikterik. Solusio placenta, hipopebrigonemia yang berakibat perdarahan. Selanjutnya ada komplikasi pada janin, menyebabkan hipoksia karena solusio placenta, terhambatnya pertumbuhan janin dalam uterus sehingga terjadi peningkatan angka, morbiditas dan mortalitas perinatal, asifiksia mendadak atau asifiksia pneumothorax karena spasme pembuluh darah dan dapat menyebabkan kematian janin. Lahir prematur dengan risiko HMD, hyaline membrane disease. Pemeriksaan penunjang. Yang A, pemeriksaan darah lengkap dengan hapusan darah, penurunan hemoglobin, hematokrit meningkat, dan trombosit menurun. B, urinalis, ditemukan protein dalam urin. Yang C, pemeriksaan fungsi hati, bilirubin meningkat, LDH atau laktat dehidrogenase meningkat, aspartat aminotrafase lebih dari 60 UL, serum glutamat pirutat transminase meningkat, serum glutamat oksalatik transminase meningkat, total protein serum menurun. Yang D, tes kimia darah, asam urat meningkat. E, radiologi, ultrasonografi, ditemukan retardasi pertumbuhan janin intrauterus, penerapan intrauterus lambat, aktivitas janin lambat, dan volume cairan ketuban sedikit. Kardiotografi, diketahui denyut jantung janin bayi lemah. Penata laksanaannya, pada pasien preeklamsi, berat segera harus diberi obat sedatif kuat untuk mencegah timbulnya kejang. Apabila sudah 12-24 jam, bahaya akut sudah diatasi. Tindakan terbaik adalah menghentikan kehamilan. Sebagai pengobatan mencegah timbulnya kejang, dapat diberikan larutan magnesium sulfat dengan secara intravena loading dose dalam 4-5 menit.
Kemudian dilanjutkan dengan MgSO4 40% sebanyak 12 gram dengan 500 cc Ringer laktat atau sekitar 14 tetes per menit. Tambahan magnesium sulfat hanya dapat diberikan jika diuresis pasien baik, refleks patella positif, dan frekuensi pernapasan lebih dari 16 kali per menit. Obat ini memiliki efek menenangkan, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan diuresis. Selain magnesium sulfat, pasien dengan preeklamsia dapat juga diberikan kloroprazin dengan dosis 50 mg secara intramuskular ataupun diazepam 20 mg secara intramuskular. Berikutnya ada pengkajian. Pengkajian dibagi menjadi dua, yaitu ada pengkajian primer yang terdiri dari RW, memeriksa responsivitas pasien dengan mengajak pasien berbicara untuk memastikan ada atau tidaknya gangguan sumbatan jalan napas. Lalu breathing dilakukan untuk menilai kepatenan jalan napas dan keadekuatan pernapasan pada pasien. C. Circulation dilakukan untuk melihat ada atau tidak ada syok atau pendarahan pada pasien. Berikutnya pengkajian sekunder. Pengkajian yang dilakukan terhadap preeklamsi antara lain identitas umum ibu seperti nama, alamat, jenis kelamin dan umur, data riwayat kesehatan yang terdiri dari riwayat kesehatan dahulu, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan keluarga, dan riwayat perkawinan. Yang ketiga ada data subjektif, kenaikan berat badan yang timbul secara cepat dalam waktu yang singkat, sakit kepala. Meskipun sakit kepala merupakan gejala yang relatif biasa selama kehamilan, sakit kepala dapat juga menjadi gejala awal dari edema otak. C. Gangguan penglihatan mungkin merupakan gejala dari preeklamsi dan dapat meningkatkan spasme arteriol retina, nyeri epigastrium atau kuadran kanan, atau menunjukkan pembengkakan hepar yang berhubungan dengan preeklamsi. Yang keempat, data objektif yang terdiri dari pemeriksaan umum, pemeriksaan fisik, diagnosa. Masalah keperawatan yang muncul pada kasus preeklamsi adalah yang pertama ada kelebihan volume cairan berhubungan dengan kerusakan fungsi glomerulus sekunder terhadap penurunan cardiac output. Yang kedua, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan akumulasi gas meningkat. Yang ketiga, gangguan rasa nyaman berhubungan dengan kontraksi uterus dan pembukaan jalan lahir. Yang keempat, nyeri akut berhubungan dengan kompresif saraf simpatis meningkat. Yang kelima, konstipasi berhubungan dengan peristatik menurun. Untuk bagian intervensi, implementasi, dan evaluasi, teman-teman semua dapat menyimaknya di video sambil ditemani dengan alunan musik yang indah. Selamat menyimak. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.